Hai Anda, kita sedang berada di Córdoba, Spanyol. Melihat struktur bangunan yang luar biasa ini, La Mezquita Katedral. Bangunan ini adalah pusat agama Islam, sebuah masjid yang berusia lebih dari 500 tahun. Ketika Eropa mengalami keruntuhan, melalui Masjid Córdoba lah, kaum muslim membangun peradaban dan memberikan ilmu pengetahuan dan pendidikan kepada semua rakyat Eropa. Abdurrahman I adalah pendiri Institut Islam pada tahun 786 dan kemudian menjadikannya pusat agama Islam di Spanyol. Negara Islam di Spanyol bertahan hingga lebih dari 3 abad. Masjid ini kemudian diubah menjadi gereja pada tahun 1288 oleh Raja Fernando III. Sejak itu tidak ada lagi jejak peribadahan kepada Allah dalam bangunan ini. Ayat Al-Quran masih terlihat pada mihrab, tetapi seruan kepada Yesus yang terdengar. Nama La Mezquita tetap diingat dalam hati orang-orang Spanyol bahkan hingga hari ini. Masjid itu telah mempengaruhi kehidupan mereka selama beberapa generasi, dan mereka menyukai hal itu. Ini adalah bangunan Menara Giralda yang megah di kota Sofia. Apakah Anda tahu bahwa ini adalah masjid besar di Sofia selama periode Islam di Spanyol? Panggilan sholat terdengar 5 kali sehari dari menara ini hingga 1248. Masjid ini diubah menjadi gereja oleh penjajah Kristen. Seni Islam Maroko 230 kaki dari dasar masih menjadi bagian dari menara ini. Ini adalah relief Spanyol yang terkenal, Alhambra, yang artinya Istana Merah. Alhambra di Granada, Spanyol, adalah contoh terbesar dari seni Islam seperti Taj Mahal di India. Gabungan keindahan dan keahlian. Ukiran bahasa Arab seperti tiada Tuhan selain Allah dibuat oleh orang yang beragama Islam. Selama periode Islam, kaum Yahudi dan Kristiani diberikan kebebasan untuk menjalankan kegiatan ibadahnya oleh pemerintahan Islam. Mereka dilindungi oleh hukum negara. Mereka juga diberikan posisi penting dalam pemerintahan. Tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Ini adalah sebuah ayat dari Al-Quran. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Populasi kaum Kristen di Spanyol secara bertahap masuk ke dalam Islam. Selama 300 tahun pemerintahan Islam, 75% populasi Spanyol masuk ke dalam Islam. Mereka disebut sebagai Al-Andalus. Untuk memahami fenomena yang luar biasa ini, mari kita kembali lagi pada asalnya. Pada tahun 622, ketika 73 orang pria dan 2 orang wanita datang dari Madinah ke Mekah, pertemuan rahasia diadakan antara mereka dan Nabi Muhammad SAW di Bukit Al-Aqobah dekat Mekah, yang merupakan tempat yang terisolasi dari manapun. 73 pria dan 2 wanita Madinah ini melakukan baiat pada Rasulullah dan berjanji berjuang untuk Rasulullah serta menyebarkan Islam tanpa menghiraukan resiko kehilangan harta benda dan nyawa mereka. Pernyataan penting dibuat dalam pertemuan ini, yaitu mereka akan melawan orang kulit putih, hitam, merah, dan ras lain. Nabi memperkirakan perang di masa depan akan terdiri dari orang yang berbeda. Mereka berkata, "Kami akan berjuang dengan mengorbankan harta benda dan nyawa kami. Katakan pada kami, wahai utusan Allah, apa hadiah yang akan kami terima jika kami berpegang teguh pada agama ini?" Nabi menjawab, "Surga." Dalam pertemuan ini, Nabi Muhammad SAW membentuk angkatan perangnya yang pertama, yang beberapa tahun kemudian berkembang menjadi angkatan perang yang terkuat di dunia dan menaklukkan sebagian besar daerah di penjuru dunia.
adalah keyakinan yang menjadi dasar terjadinya hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika pada akhirnya Allah memerintahkan untuk melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah pergi ke rumah Abu Bakar dan memberitahukan padanya izin Allah telah turun padanya. Masyarakat Madinah menerima Rasulullah dan pengikutnya dengan tangan terbuka dan memberikan hal yang terbaik. Di Madinahlah Islam memperoleh kekuatannya, dan Nabi Muhammad SAW mendirikan pemerintahan Islam. Beliau menjadi kepala negaranya, utusan Allah, kepala keluarga, dan komandan pasukan tentara Islam. Beliau menerapkan hukum Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan hidup dalam kesederhanaan. Masjid ini dibangun oleh beliau. Masjid ini adalah pusat dari pemerintahan beliau, di mana beliau mengendalikan masalah sosial, ekonomi, militer, politik, kejahatan, dan hukumannya. Di akhir masa hidupnya, Nabi Muhammad SAW berkata, "Wahai rakyatku, tidak ada lagi nabi yang akan datang setelah aku, dan tidak ada lagi agama yang akan datang. Rakyatku, dengarkan dan pahami kata-kataku. Aku berpesan pada kalian, aku meninggalkan dua hal, Al-Quran dan Sunnah. Dan jika kalian mengikuti keduanya, kalian tidak akan pernah tersesat." Siapa saja yang mendengarkan aku, akan memberitahukan kata-kataku pada yang lainnya, hingga yang terakhir tahu memahami lebih baik daripada yang mendengarkanku secara langsung. Jadilah saksiku atas Allah bahwa aku telah menyampaikan pesanmu pada umatmu. Nabi Muhammad SAW wafat saat berusia 63 tahun. Saat itu adalah tahun 632. Sahabatnya Abu Bakar berkata, "Jika kalian telah menyembah Muhammad, ketahuilah bahwa Muhammad telah wafat. Tapi jika kalian menyembah Allah, ketahuilah bahwa Allah hidup selamanya dan tidak pernah mati." Lalu ia membacakan sebuah ayat dari Al-Quran. Muhammad tidak lebih seorang nabi seperti nabi lainnya yang datang dan pergi. Jika ia mati atau terbunuh, apakah kalian akan merubah keyakinan kalian? Bagi yang percaya pada keyakinannya tidak akan menyakiti Allah, tetapi Allah pasti akan memberikan imbalan kepada orang yang bersyukur. Abu Bakar radhiyallahu anhu dipilih sebagai khalifah pemerintahan Islam. Beliau memerintah selama 2 tahun. Lalu Umar radhiyallahu anhu terpilih sebagai khalifah yang membawa percepatan perkembangan pemerintahan Islam. Khalifah Umar juga salah satu sahabat Rasulullah. Kaum muslimin pada masa itu rela berperang dan mati demi Allah. Sebagian besar dari mereka adalah sahabat Rasulullah. Adalah sesuatu yang terhormat menjadi seorang mujahid, pejuang muslim. Rasulullah berkata, tidak seorang pun yang masuk surga ingin kembali ke dunia walaupun ia mendapatkan semuanya di dunia, kecuali mujahid yang berharap kembali ke dunia sehingga dia bisa dibunuh 10 kali karena kehormatan yang diterimanya dari Allah. Tentara Muslim menaklukkan Syria, Irak tahun 635. Umar radhiyallahu anhu pergi sendiri ke Yerusalem pada tahun 637 dan menaklukkan kota besar ini dari Kristen Romawi. Tentara Muslim menaklukkan kerajaan Persia dan menaklukkan Mesir pada tahun 641. Tentara Romawi terpecah belah hingga ke pantai Mediterania. Hukum perang Islam berbeda. Tentara Muslim tidak membunuh orang tidak bersalah, wanita dan juga anak-anak. Mereka hanya memerangi pasukan tentara yang turun dalam perang. Tentara Muslim yang menang melindungi perkebunan, bangunan, dan memberikan kebebasan beragama kepada kaum non-Muslim. Karena cepatnya perkembangan Islam, gubernur ditunjuk di berbagai daerah. Mafia dari keluarga Umayyah ditunjuk oleh Khalifah Umar sebagai gubernur di Syria Damaskus. Mafia juga salah satu sahabat Rasulullah. Ayah mafia Abu Sofyan memiliki sejarah memerangi Rasulullah. Namun kemudian ia masuk Islam dan menjadi sahabat Rasulullah. Khalifah Umar memerintah selama 4 tahun. Dan daerah kekuasaan Islam berkembang signifikan selama masa pemerintahannya. Setelah penaklukan Mesir, tentara Islam pergi ke Afrika Utara. Pada tahun 3 November 644, Khalifah Umar dibunuh oleh seorang Persia di Madinah. Utsman, yang juga salah satu sahabat Rasulullah, terpilih menjadi khalifah dan ia memerintah selama 12 tahun.
Selama masa pemerintahannya, tentara Muslim telah mencapai Afrika Utara. Khalifah Utsman radhiyallahu anhu dibunuh, dan hal ini menyebabkan konflik internal, kecurigaan, dan ketidaktenangan. Ali radhiyallahu anhu terpilih menjadi khalifah. Beliau adalah menantu Rasulullah dan kaum terpelajar Islam. Konflik internal yang terjadi berujung pada kematian Ali pada tahun 661. Keempat khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhu disebut sebagai khalifah Rasyidin, memperlihatkan kekuatan Islam melalui kepemimpinan mereka. Mereka mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan benar dan mendapatkan hasil yang luar biasa. Pemerintahan Islam telah meluas hingga Iran, Afghanistan di sebelah timur, hingga Azerbaijan di utara dan Mesir di barat. Pada saat Nabi Muhammad mempraktekkan Islam dan menyebarkan ajaran Islam dalam kurun waktu 29 tahun setelah beliau wafat, tidaklah kalian pikir ini suatu mukjizat? Setelah wafatnya Ali, Mafia menjadi khalifah dan terus memperluas pemerintahannya. Ibu kota negaranya adalah Damaskus. Ia memulai pemerintahan turun-temurun dalam kekhalifahannya, tapi walaupun ia berhasil menjadi khalifah, ia dipilih oleh rakyat di kemudian hari. Kekhalifahan yang dipegang oleh Mafia disebut kekhalifahan Umayyad. Selama masa pemerintahan khalifah Mafia, Jenderal Muslim, Uqbah, Iqbah, Nasir pergi ke barat mendirikan pos tentara pada tahun 678 dan menaklukkan Bizantium dan Berber. Akhirnya dia mencapai Tangir pada tahun 682, mengibarkan bendera Islam di sana. Tetapi 12 tahun kemudian, masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik, pasukan besar tentara yang dipimpin Hasan bin Naman masuk ke Maroko yang pada saat itu disebut Maghrab oleh tentara Islam. Hasan berhasil menaklukkan Bizantium dan mengalahkan Berber. Namun Hasan digantikan oleh Musa bin Musair tahun 705. Ia melengkapi kemenangan pendahulunya, Tangier dan pantai Maroko masuk ke dalam kekhalifahannya. Terinspirasi oleh Islam, para tentaranya menaklukkan Afrika Utara. Penaklukan ini menjadi momen terpenting dalam sejarah Islam. Dan semua itu dilakukan untuk menyebarkan kalimat Allah. Visgas atau Visgas Barat, setelah mereka menaklukkan Romawi tahun 414, merubah Spanyol menjadi beberapa daerah Romawi. Terdapat daerah kaum Kristiani yang berasal dari pemerintahan awal, namun akhirnya mereka masuk ke dalam agama Katolik. Selama abad ke-7, Gereja Katolik Spanyol memaksa kaum Yahudi untuk dibaptis. Perang saudara terjadi di Spanyol dan Raja Roderick berkuasa. Sementara itu, Torik bin Ziyad, tentara Musa, memiliki divisi untuk menyebarkan Islam di Spanyol. Ia menyerang Spanyol atas nama Allah dan ia mengatakan bahwa ia akan menang di tempat ini. Pada tahun 711, Torik hanya membawa 7.000 mujahidin. Mereka hanya berperang dan mati demi Islam. Torik berlayar dari pantai Afrika ke Gibraltar dengan 4 buah kapal. Ia sampai di Gibraltar pada tanggal 30 April 711. Begitulah para pahlawan Islam pada masa itu. Jumlah tentara mereka biasanya hanya sepertiga dari tentara musuh. Kekuatan utama mereka adalah keyakinan akan pertolongan Allah. Slogan mereka adalah, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tiada Tuhan selain Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Pasukan pertama melihat Gunung Gibraltar. Tebing yang indah ini dengan dikelilingi lautan adalah salah satu pemandangan terindah di dunia, di mana Samudra Atlantik dan Laut Mediteranian bersatu. Tebing itu disebut Jabal Torik. Bahkan masyarakat Gibraltar saat ini, bahkan setelah 1200 tahun, merayakan kepandaian Jenderal Torik yang membawa kehormatan pada sejarah Islam. Anda masih bisa melihat peninggalan arsitektur Islam di Gibraltar. Keindahan menyelimutinya. Torik berasal dari pantai Afrika dan Spanyol berada di dekatnya. Mungkin Torik berdiri di tebing ini dan memandang Spanyol, melihat mimpinya menjadi kenyataan. Ketika ia mengkonsolidasi posisinya,
Sepasukan kecil tentara berlayar ke Spanyol dan menaklukkan Algeciras di Portia. Kota yang indah ini dengan keramaiannya menjadi saksi keberanian tentara Muslim yang pernah datang 1200 tahun yang lalu dengan benderanya dan keyakinan kepada Allah, siap bertempur. Algeciras memang kota yang indah. Raja Roderick dengan 70.000 pasukannya menghancurkan tentara Muslim yang dipimpin Torik. Untuk sesaat, tentara Torik merasa takut, tapi Torik Muslim yang yakin pada Allah dan utusannya berteriak pada mereka, "Saudaraku, jangan lupa, kalian datang ke sini untuk menyebarkan kalimat Allah dan utusannya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah menjadi komitmen kita untuk bertempur demi Islam. Allah bersama kita. Jumlah tentara musuh yang besar tidak berarti apa-apa. Ada laut di belakang kalian. Kalian bisa berlayar pulang dan mengingkari Allah, atau kalian mendapat kesempatan untuk masuk surga jika kau mati bertempur di sini. Jika kalian hidup dalam kemenangan, kalian mempunyai kesempatan besar untuk menyebarkan Islam di negara ini." Kedua pasukan itu terus bertempur hingga 18 Juli 711 di Laguna Handa, dekat Cape Trafalgar. Pertempuran berlangsung selama seminggu. Banyak jatuh korban di kedua pihak. Akhirnya tentara Kristen kalah dan kepanikan menyerang mereka. Tentara Muslim meraih kemenangan, dan bendera Islam terlihat di medan pertempuran. Roderick entah terbunuh atau tenggelam, atau mungkin melarikan diri. Sekali lagi keajaiban Islam terjadi. 7.000 hingga 12.000 tentara mengalahkan tentara yang berjumlah 70.000 tentara Kristen. Kemenangan ini membuka jalan bagi tentara di Spanyol. Slogan yang berbunyi, "Allah Maha Besar, Allah Maha Besar," terdengar di mana-mana. Panggilan solat dikumandangkan, tentara yang gugur disolatkan. Bendera Islam didirikan di tanah Spanyol di bawah pemerintahan Umayyad Khalid Walid di Damaskus. Sebagian besar tentara Torik adalah suku Berber, Afrika Utara. Selanjutnya Torik menuju Cordoba, lalu ke Toledo, yang sekarang dikenal sebagai kota imperial. Kedua kota ini masuk dalam pemerintahan Islam. Daerah Malaka, Granada ditaklukkan. Torik menuju Guadalajara. Semua kota di Spanyol berada di bawah pemerintahan Islam dengan cepat. Ketika Gubernur Afrika Utara Musa mendengar kabar kemenangan besar Torik di Spanyol, ia datang ke Spanyol bersama 18.000 tentaranya yang berasal dari Yaman dan sebagian dari Syria. Musa pertama-tama menaklukkan Sofia, yang merupakan kota terkaya dan termegah pada masa itu. Pertempuran terjadi di sekitar Barida. Masyarakat Kristen yang tinggal di kota yang kalah tidak kehilangan harta benda mereka. Akhirnya, Musa bertemu Torik di Toledo. Kekuatan kaum Kristen sekarang pindah ke peninsula di ujung utara Eropa, Esturia. Kekuatan Kristen yang terorganisasi telah dihancurkan, tapi sebagian besar populasi Kristen ingin tetap tinggal di bawah kekuasaan orang Muslim dan menikmati budaya Romawi milik mereka, gereja, pengadilan, dan biarawanya. Tapi hukum pemerintahannya adalah Islam. Orang Kristen di daerah selatan yang sudah menyerah dibiarkan memiliki perumahan mereka, tetapi mereka harus membayar pajak, yang disebut jizyah. Kaum muslimin memperlihatkan sikap toleransi mereka dengan orang-orang yang disebut ahli kitab, yang artinya orang-orang dari buku. Pada tahun 713, Spanyol dari utara hingga selatan berada di bawah pemerintahan Islam yang dipimpin oleh Umayyad Khalif di Damaskus. Orang Arab menyebut negara ini Al-Andalus. Selama 45 tahun berikutnya, sayangnya, konflik terus terjadi antar pemimpinnya. Setelah ditinggalkan oleh Torik dan Musa, terdapat 23 gubernur selama periode ini. Spanyol Islam membutuhkan pemimpin yang mampu untuk mengelola Spanyol secara politik. Siapakah pemimpin yang hebat itu? Pahlawan dari sejarah Islam? Ia adalah Abdurrahman I. Pahlawan Islam ini menyelamatkan Spanyol dari disintegrasi selama berada di bawah pemerintahan Muslim. Abdurrahman,
cucu dari Umayyad Khalid Hisham dari Damaskus, melarikan diri ke Syria ketika Abbasid mengambil alih kekhalifahan dan membunuh sebagian besar kerabatnya. Pada umur 20 tahun, ia terus berlari dari satu desa ke desa lain. Dia dipenuhi mimpi, harapan, dan ambisi. Ibunya adalah orang Berber dari daerah Maroko. Ia memutuskan untuk lari ke daerah asal ibunya dengan harapan bisa bertemu kerabatnya yang akan menerimanya dan memberinya dukungan. Selama 5 tahun, ia berkeliling Afrika Utara dengan harapan untuk sembuh dan ia mulai merasakan bahwa masa depannya adalah Al-Andalus. Banyak dari keluarga Umayyad yang mendapat kekuasaan dan kekayaan dari Umayyad. Mereka akan senang menerima dan mendukung Abdurrahman, cucu dari Khalifah Hisham. Pada tanggal 13 September 755, dia masuk Spanyol. Dia disambut oleh pejabat Syria. Dengan keahlian dan kepribadiannya yang mengesankan, tekad yang kuat dan aksi militernya, ia berhasil masuk menjadi Muslim Spanyol. Pertempuran Musara pada tahun 756 menguatkan kekuasaannya di Spanyol. Tentara Umayyad bergerak ke Cordoba dan Abdurrahman menjadikan kota ini sebagai ibu kota negara. Dia bekerja di kota ini dan menjadikan kota ini sebagai ibu kota pemerintahan Islam selama berabad-abad. Dia tidak mendirikan pemerintahan Islam, ia menghormati kekhalifahan Abbasid, yang ibu kotanya sekarang adalah Baghdad. Tapi kemudian Spanyol menjadi pemerintah Islam otonomi dan memisahkan diri dari kekhalifahan Baghdad karena adanya konflik keluarga antar Umayyad dan Abbasid. Abdurrahman dengan segera membuat sistem peradilan dan menunjuk pemimpin daerah Cordoba sebagai kepala pengadilan. Perjudian dan perilaku immoral dihentikan. Minuman beralkohol dilarang. Ia memperkenalkan sistem surat yang efisien. Koin terbuat dari emas, perak, dan tembaga. Dinar terdiri dari 4,25 gram emas. Ketika sebagian negara Eropa kekurangan uang, Spanyol memiliki banyak uang. Abdurrahman memerintah Spanyol ketika 30 tahun dari Cordoba. Keberhasilan pencapaiannya adalah stabilitas pemerintahan setelah ia menghilangkan oposisi. Semua pemimpin Islam bersatu. Kepemimpinannya membuka kesempatan untuk mengembangkan peradaban dan menyebarkan Islam. Ia tidak hidup dalam kemegahan. Abdurrahman membuat sebuah negara dari kaum Arab, Perancis, Slav, Syria, Berber, dan Yunani yang terdiri dari aristokrat, pelajar, pengacara, ilmuwan, dan dokter. Di Spanyol Islam terdengar panggilan sholat 5 kali dalam sehari, lonceng gereja, trompet Yahudi. Namun proyek konstruksinya yang terbesar adalah Masjid Raya Cordoba, yang saat ini disebut La Mezquita Katedral. Terdapat kuil Romawi yang diperuntukkan bagi Dewa Hanus, dan di abad ke-7 dijadikan gereja yang diperuntukkan bagi Saint Vincent. Abdurrahman membeli gereja ini dari kaum Kristen, seharga 100.000 koin emas pada tahun 785. Selain uang, mereka diberi kesempatan untuk memperbaiki tempat pemujaannya dan tetap membunyikan lonceng gerejanya kapanpun. Gambar masjid ini dibuat oleh Abdurrahman sendiri. Biaya untuk membangun masjid itu 80.000 dinar atau 100.000 emas 12. 2 tahun setelah ia memulai pembangunan masjid ini, Abdurrahman wafat pada tahun 788. Selama pemerintahannya, ia membuat pemerintahan sipil dan tidak menantang Khalifah Abbasid dengan alasan agama. Ia mendukung percampuran antara Islam, Kristen, dan Yahudi. Masjid tumbuh di kota seperti Saragoza, Elvira, Algeciras, Granada. Sementara itu, Khalifah Abbasid, Ja'far al-Mansur dan cucunya yang terkenal, Harun al-Rashid, mengirim pasukan ke Spanyol untuk meminta pemimpin Spanyol bergabung dengan kekhalifahan Baghdad. Kunjungan ke Baghdad gagal total. Hal yang mengagumkan adalah ia menyebutkan nama Khalifah Abbasid saat sholat Jumat hingga tahun 788. Abdurrahman wafat di Cordoba pada tahun 30 September 788 dan putranya Hisham menjadi amir baru di Spanyol. Peristiwa mengagumkan terjadi pada tahun 788. Buyut dari Nabi Muhammad SAW, Idris bin Abdullah,
melarikan diri dari Mekah karena konflik dengan Khalifah Harun al-Rasyid di Baghdad. Idris adalah cucu dari Imam Hasan radhiyallahu anhu, yang merupakan cucu dari Rasulullah melalui putrinya Fatimah radhiyallahu anhu. Ali radhiyallahu anhu adalah suaminya. Idris sampai di Maroko, yang saat itu disebut Maghrib. Ia diterima oleh orang Berber dari Araba. Mereka mempercayainya dan menerimanya menjadi pemimpin mereka. Ia menerapkan hukum Islam di masyarakat dan mendirikan kota Fez di Maroko. Ini adalah contoh bagaimana dakwah Islam bekerja dengan kepribadian Islami yang diperlihatkan pada masa itu. Ketika rakyat di Spanyol mendengar tentang kedatangan Idris di Maroko, ribuan orang menuju Fez dari Spanyol untuk meminta berkat dari Idris. Orang-orang dari Spanyol ini disebut Andalusia. Mereka mendirikan tempat tinggalnya sendiri di Fez. Setelah Idris wafat, putranya Idris II memproklamirkan diri sebagai kepala negara pada usia 11 tahun. Orang-orang meyakini bahwa di dalam dirinya terdapat berkah yang ditransfer dari ayah kepada putranya, melalui Ali dan istrinya Fatimah radhiyallahu anhu. Sejak itu komunitas Muslim di Fez mendirikan sekolah dan masjid. Universitas Kairo mungkin merupakan universitas tertua di Afrika. Setelah bertahan selama 11 abad, ini adalah pusat intelektual Islam selama ribuan tahun. Oh Idris, semoga Allah memberkahimu. Amin. Anda bisa melihat bahwa kondisi lingkungan dan gaya hidup ribuan tahun tetap terjaga. Ada dua hal dari Cina, di mana Cina sangat jauh dan Columbus berusaha untuk mencapainya dan tidak berhasil. Banyak yang mencoba, bahkan selama berabad-abad. Tapi kertas dan sutra masuk ke Spanyol bukan sebagai bahan perdagangan, tapi sebagai bahan produksi, dan sutra bisa dibuat di Spanyol yang jaraknya lebih dari 9.000 mil. Dan hal yang sama juga terjadi dengan kertas. Kertas tidak terbuat dari kayu seperti sekarang ini. Mereka membuatnya dari rumput yang tumbuh di sekitar Kolensium. Dari hal tersebut, Spanyol menjadi pusat pembuatannya. Lalu hal lain yang datang dari Cina adalah bubuk mesiu. Ini juga masuk ke Spanyol sebagai bahan industri dan menyebar ke Eropa juga. Tapi bagi saya, hal yang menarik adalah barang-barang itu tidak masuk ke Prancis. Prancis hanya berjarak ratusan mil dari perbatasan di utara. Tapi barang-barang itu tetap di Spanyol selama berabad-abad sebelum akhirnya Prancis bisa menggunakannya. Ini adalah contoh kejayaan Spanyol Islam. Kesenian berkembang di Cordoba, di mana terdapat 15.000 penenun di sana. Mari kita temui penenun dari Granada yang hidup di Gua Gipsi dan memiliki mesin yang berasal dari Arab Muslim selama periode Umayyad. Wol dibawa dari Suriah dan Segovia. Kain tenun Spanyol menjadi terkenal dan diekspor ke Prancis. Industri sutra berkembang dari Granada, Valencia, dan Sofia. Presiden Arab memperkenalkan seni perkayuan. Kapal dan perahu juga dibangun di Amerika. Kulit dari Cordoba sangat terkenal hingga disebut corduroy di Inggris dan cordoni di Perancis. Juga terdapat salinan buku yang terkenal, yaitu salinan dari Al-Quran. Kenapa tidak ada lagi? Di sini tidak ada lagi. Ya, kenapa? Karena Raja Fernando melarangnya. Keramik dan porselen yang dibuat di Valencia dan Malaga menjadi lambang kebudayaan Muslim Spanyol. Mozaik dan keramik disempurnakan oleh Muslim Spanyol. Industri kaca berkembang di Cordoba dan Amerika. Orang Muslim membawa kertas ke Eropa melalui Spanyol. Orang Arab Spanyol menjualnya keluar Spanyol, terutama kerajinan Kuningan
besi, dan baja. Pabrik di Toledo terkenal selama periode Islam Spanyol. Jam air pertama yang dibuat di Eropa dibuat di Spanyol oleh Abu Al-Qasim di Toledo. Industri pertambangan juga cukup kuat. Muslim Spanyol mengembangkan sistem pertanian terbaik melalui irigasi yang efisien. Mereka membawa sistem pintu air dari Mesir, kincir air dan pompa dari Syria. Kincir air di Nuria memberikan kontribusi signifikan pada sistem irigasi. Karena percampuran di antara mereka, Muslim Spanyol unik karena terdiri dari ras Eropa, Arab, dan Maroko. Masjid dan universitas di Cordoba menjadi pusat studi dari seluruh penjuru Eropa. Kristen Spanyol dan Eropa masuk ke dalam masa kegelapan. Mereka yang ingin belajar dan mendapat pendidikan lebih tinggi datang ke Universitas Cordoba. Orang-orang datang dari tempat yang sangat jauh, tidak hanya untuk melihat Masjid Agung, tapi juga untuk mengunjungi kota Cordoba yang merupakan kota termaju di Eropa pada masa itu. Pada abad ke-10, kota ini disebut berliannya dunia. Terdapat lebih dari 200.000 rumah di kota ini dengan 600 masjid dan sekolah, 900 ruang umum, 50 rumah sakit, dan industri rumahan dan industri berat yang tidak terhitung jumlahnya. Cordoba mencapai kejayaannya di bawah kepemimpinan Abdurrahman III dan Al-Mansur di abad ke-9. Jalan ini dibuat tahun 858. Bangunan termegah di kota ini adalah Masjid Agung, yang selama 2 abad terus berkembang oleh amir pemerintahan Islam. Pada masa Al-Mansur, luas bangunannya mencakup panjang 742 kaki dan lebar 472 kaki. Eksteriornya terbuat dari dinding bata dan batu, dengan menara yang memperlihatkan keindahan terindah dari semua menara yang ada saat itu. Menara ini menjadi salah satu keajaiban dunia. 19 tiang yang dihiasi dengan lengkungan tapal kuda dan susunan batu-batu geometris selalu dicuci sebelum sholat. Saat ini tempat itu dikenal dengan sebutan Patio de los Naranjos atau Orange Tree Court. Masjid ini terdiri 1290 kolom dihiasi berbagai bentuk panah. Atap kayunya dipahat dan dihiasi keramik. Dari langit-langitnya tergantung 200 lampu gantung yang berisi 7.000 lampu minyak. Dindingnya dicat dengan emas dan perak. Mihrabnya dan mimbarnya, di mana merupakan tempat imam memimpin sholat dan berkhotbah, memperlihatkan seni terbaik di dunia. Di mimbar, dalam kotak perhiasan dilapis emas dan perak, tersimpan Al-Quran peninggalan Khalifah Utsman. Masjid ini merupakan masjid terindah di dunia pada masa itu. Ini merupakan hal biasa bagi Muslim Spanyol. Ketika ada musisi yang mati di Cordoba dan alat musiknya harus dijual, dikirim ke Sofia. Ketika orang kaya mati di Sofia dan perpustakaannya harus dijual, semua bukunya dikirim ke Cordoba. Istana Bangsawan Al-Zahra atau disebut dengan Madinah Al-Zahra dibangun oleh Abdurrahman III tahun 961, sekitar 3 mil di sebelah barat Laut Cordoba. Didesain dengan sangat baik. 1.200 kolom marmer berdiri dan didekorasi marmer dan emas. Tempat itu menjadi rumah Amir dan keluarganya. Orang Arab Spanyol memperkenalkan alat musik seperti lute, flute, trompet, tamborin, dan drum.
Lub seperti mandolin, lub besar disebut kitara. Kata lub dan kitara berasal dari bahasa Arab. Kota Sofia memproduksi alat musik terbaik. Di abad ke-7, orang Muslim menulis musik yang buruk di mana notasi menunjukkan durasi dan pitch dari setiap notnya. Teknik penulisan ini tidak dikenal di Eropa sampai tahun 119. Melodi gabungan antara Arab dan Eropa muncul di Spanyol, dan musik terbaik pun lahir. Orang Kristen yang tinggal di antara orang Muslim mengadaptasi budaya Islam hingga bahasa Arab mereka. Mereka disebut musarab atau mustarabin, yang mengembangkan lagu dan tarian. Hakan II memerintah Spanyol dari 961 hingga 976 dan memberikan kesempatan tertinggi untuk beasiswa dan intelektualitas. Ia sendiri kaum terpelajar, meninggalkan tentaranya untuk belajar kepada Muhammad bin Abi Amir yang kemudian dikenal sebagai Al-Mansur. Pada tahun 1311, populasi Granada adalah 200.000 dan 199.500 adalah orang Kristen yang masuk Islam. Abu Muhammad Ali Ibnu Hasan pada tahun 1000 menulis buku tentang perbandingan agama yang berjudul Agama dan Sekte. Ibrahim Al-Zakali pada tahun 1016 memperbaiki alat astronomi dan mendapatkan nama di dunia internasional. Bahkan Kopernikus 5 abad kemudian mengakui kemampuannya di bidang astronomi. Ilmuwan Spanyol memperlihatkan pertama kalinya gerakan sinar matahari berdasarkan bintang. Cordoba pada masa ini menjadi acuan bagi negara Eropa dalam hal operasi bedah. Dan Abu Al-Qasim Al-Zakrawi, yang juga dikenal sebagai Abu Qasis, merupakan dokter bedah yang dihormati pada masa itu, dan teknik yang digunakannya dipakai selama beberapa abad. Puisi juga berkembang dengan baik. Terdapat banyak penyair. Salah satu penyair terkenal adalah Al-Mutamid, pemimpin Sofia. Kebudayaan Islam membuat Andalusia dihormati semua bangsa. Tahun 1081, Ibrahim Al-Sahadi dari Valencia membuat sebuah bangunan yang dikenal sebagai bangunan tertua dengan ratusan bintang menghiasinya. Nama yang terkenal dalam dunia medis Islam, Abu Aman dari Sofia, disebut Avenzoar dari Eropa. Muslim Spanyol menjadikan Spanyol taman di Eropa. Jeruk, lemon, zaitun diperkenalkan kepada mereka oleh orang Spanyol. Dan orang Kristen menerima dari orang Muslim seperti gula, sirup, sorbet, jar, azure, arabas, kasur, sutra, sofa, muslin, bizare, teraf, trafik, majalah, kabel, admiral, dan lainnya. Ilmuwan Arab seperti Al-Jabar, angka 0, Ciper, azimut, zenit dikenal dalam matematika. Orang Kristen mengambil literatur Islam, sains, filsafat, dan seni. Selain kemakmuran dan kekuasaan yang diberikan Muslim kepada Spanyol, Amir Abdurrahman III meninggalkan catatan. Aku sudah mencapai 50 tahun kemenangan dan perdamaian. Kekayaan, kehormatan dan kekuasaan, dan kesenangan sudah menantiku. Keberkahan datang pada masa ini. Dalam masa ini aku sudah membuat hari-hari bahagia dalam hidupku. Oh, janganlah kejayaan ini membutakan dunia. Itu adalah keyakinan para pemimpin Muslim Spanyol. Setelah Raja Roderick dikalahkan oleh Torik pada tahun 1711, orang-orang Kristen pergi ke barat daya Spanyol yang disebut Esturia. Di sana mereka mendirikan gereja dan hidup terisolasi. Muslim Spanyol dan Kristen Spanyol memiliki pagar pembatas sepanjang Coimbra di Portugis, terus ke Saragossa sampai Sungai Ibrani. Ketika orang Muslim Spanyol hidup mapan dalam hal budaya dan ilmu pengetahuan, orang Kristen hidup dalam kemiskinan dan kegelapan.
Pemimpin Muslim Spanyol memiliki stasiun sepanjang perbatasan untuk tempat para tentara terlatih yang akan menghadapi serangan orang Kristen yang berharap suatu hari mereka bisa menguasai kembali negeri itu. Hal ini berlangsung selama 500 tahun. Dan selama masa itu, Viscas dan keturunannya tetap memimpikan penaklukan kembali. Penguasa Muslim harus terus waspada terhadap serangan dari orang Kristen. Taleo mendirikan kerajaan Kristen kecil pada abad ke-8 di mana ibu kotanya adalah Oviedo. Sementara itu, banyak dari Musarab pindah ke daerah Kristen Spanyol dan membawa pengetahuan baru dari Muslim Spanyol. Pada masa pemerintahan Raja Alfonso II tahun 800, Spanyol menjadi tempat ziarah. Kota Santiago de Compostela berkembang dekat kota Saint James. Karena perkembangannya, ibu kota dipindahkan dari Oviedo ke Lione pada abad ke-10. Abdurrahman III dan tentaranya bertempur di Pamplona dan berhasil mengalahkan pasukan Kristen dan menunjukkan pentingnya Islam di Spanyol. Tetapi kerusakan gereja di Saint James yang disebabkan oleh Al-Mansur mulai membuka perasaan tidak suka orang-orang Kristen terhadap orang Muslim. Walaupun begitu, hanya terdapat sedikit bukti mengenai hal itu. Pembangunan tempat ziarah di Compostela membantu terbentuknya kesempatan di Spanyol. Setelah tahun 1000, kerajaan Tavia terbentuk. Orang Kristen Spanyol mendapatkan bantuan keuangan dari Raja Muslim. Peradaban yang dibangun Umayyad di Spanyol menjadi peradaban terbaik dalam sejarah. Selama 300 tahun, orang Arab, Berber, dan orang Spanyol hidup bersatu dalam kedamaian dan kemakmuran di bawah pemerintahan Umayyad di Cordoba. Bagi semua Muslim Spanyol hanya ada satu pemimpin di Cordoba. Dengan kemakmuran dan kesejahteraan yang berkembang, kekuatan keyakinan akan Islam mulai menurun. Walaupun pemerintahan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, rakyatnya mulai memfilosofikan agama. Sementara figur militer mulai menguat. Al-Mansur, atau disebut juga Al-Mansur, dalam sejarah Kristen Spanyol berkuasa di tahun 978. Tahun 997, ia menghancurkan ibu kota Kristen Spanyol, Santiago de Compostela, dan merusak Saint James. Nama asli Al-Mansur adalah Muhammad bin Abi Amir. Namun kerusakan Santiago de Compostela memicu kebencian di antara orang Kristen, yang kemudian menjadi penyebab utama turunnya kekuasaan Muslim. Setelah kematian Al-Mansur tahun 1002, Muslim Spanyol mengalami kekacauan dengan terorisme dan pembunuhan. Para politikus dan pemimpin budaya di Cordoba dihancurkan, lalu pindah ke Toledo, Granada, dan Sofia. Pemerintahan Umayyad berakhir. Toledo memisahkan diri dari Cordoba tahun 1035, dan Sofia sudah lebih dulu memisahkan diri tahun 1023. Satu demi satu kota mengikuti jejak Sofia dan Toledo, hingga Andalusia terbagi menjadi 26 kerajaan yang terpisah-pisah, yang disebut Taifa, yang dipimpin oleh Arya Taifa. Kerajaan-kerajaan ini bertempur satu sama lain untuk menyelamatkan kekayaan mereka, dan Islam dinomorduakan. Persatuan adalah sumber kekuatan. Dengan hilangnya pemerintahan dan kepemimpinan pusat, orang Muslim di Spanyol mulai kehilangan kekuasaannya. Tapi perlu diingat, hilangnya kekuasaan ini tidak mempengaruhi perkembangan pengaruh budaya Muslim di Spanyol. Hal itu sangat mendarah daging di masyarakat, sehingga tidak bisa dipisahkan dari mereka. Orang-orang Arab, Persia, Berber sekarang adalah orang Muslim Spanyol, dan Spanyol adalah kampung halaman mereka. Mereka telah tumbuh di Spanyol selama berabad-abad. Kampung halaman mereka sebenarnya tinggal kenangan. Bahasa Arab dan Spanyol menjadi bahasa semua orang. Apakah mereka Muslim atau non-Muslim? Taifa membuka kesempatan besar bagi orang Kristen untuk penaklukan kembali.
Kerajaan Muslim kecil ini tidak memiliki tentara untuk melindungi kerajaan, kekuasaan, dan harta benda mereka. Untuk itu, mereka mempercayai Raja Kristen seperti teman mereka sendiri dan menandatangani perjanjian upeti tahunan untuk Raja Kristen untuk melindungi mereka dari serangan baik dari Muslim atau non-Muslim. Misalnya, Raja Fernando I pada saat kematiannya pada tahun 1065 menerima upeti tahunan dari Raja di Toledo, Saragossa, Sofia, dan Barcelona. Upeti ini disebut Prias. Tahun 1073, Al-Mutadir dari Saragossa membayar upeti kepada Santial sebesar 12.000 koin emas yang disebut dinar. Sebagai imbalannya, Santial berjanji memberikan bantuan militer jika dibutuhkan. Uperala Raja Granada membayar 10.000 dinar kepada Alfonso VI setiap tahun untuk mendapatkan perlindungan dari militer. Pembayaran yang dilakukan Raja Muslim untuk perlindungan menyebabkan kemakmuran bagi Raja Kristen, dan mereka bisa melakukan hal apapun yang tidak bisa mereka lakukan sebelumnya. Orang Kristen Spanyol mulai memikirkan untuk menguasai kembali Muslim Spanyol. Mereka yakin hubungan antara Kristen dan Muslim sangat rapuh, dan memerangi orang Muslim akan meningkatkan semangat orang Kristen, dan orang Muslim harus diusir dari Spanyol. Mereka menulis beberapa buku, dan dari sumber-sumber yang aku baca, mereka terlalu sering berpesta dan moral mereka mengalami penurunan. Selama masa-masa tertentu, beberapa kepribadian terkenal telah disebutkan. Dan di antaranya adalah pahlawan nasional Spanyol, El Cid. Nama El Cid berasal dari bahasa Arab yang berarti pemimpin. Dan nama itu diberikan Muslim Spanyol kepada Rodriguez Diaz. El Cid adalah orang Kristen. Ia adalah tentara yang jenius, yang mengikuti nasibnya sendiri, menjual keahliannya kepada orang Kristen dan Muslim. Pada tahun 1088, Raja Alfonso VI menunjuk kembali Al-Qadir, yang dulunya pemimpin Toledo. Untuk memuaskan keinginan Alfonso akan uang, Al-Qadir memeras rakyatnya dengan teknik penyiksaan. Ketika rakyatnya memberontak, Raja Lion di Kastil mendukung pemimpin boneka Al-Qadir. Alfonso menahan pasukannya di Toledo. Akhirnya, Al-Qadir membuat perjanjian dengan Raja Kristen Alfonso, bahwa jika raja menjadikan ia pemimpin Valencia, ia akan menyerahkan Toledo padanya. Akhirnya Raja Alfonso kembali ke Toledo tahun 1084 dan mulai melakukan embargo makanan. Selama musim semi, kelaparan dan penyakit mewabah di kota itu. Masalah penyerahan Toledo berhasil tanggal 25 Mei 1085. Raja Alfonso VI yang menguasai Kastil dan Lion menaklukkan Toledo tanpa pertumpahan darah sesuai perjanjian dengan Raja Muslim Al-Qadir. Setelah 375 tahun pemerintahan Islam, Toledo jatuh ke tangan pemerintahan Kristen. Tahun 1086, Raja Alfonso VI mengangkat Al-Qadir sebagai pemimpin Valencia. Lalu ia memanggil Al-Mutamid dari Sofia untuk menyerah. Selanjutnya, ia mengirimkan utusan ke Granada dan kerajaan lainnya untuk menyerah.
Jatuhnya Toledo kepada orang Kristen adalah kejatuhan yang besar bagi orang Muslim di Spanyol. Penyair menulis tentang jatuhnya Toledo dan menghubungkan kejatuhan ini dengan korupsi yang terjadi di masyarakat, minum-minuman keras, memfilosofikan Islam, dan sufisme sebagai penyebab utama. Muslim Spanyol sangat mengharapkan pemimpin Muslim yang bisa mengembalikan kekuasaan Islam di Spanyol. Mereka berharap pada Yusuf bin Yasim di Maroko. Ia mulai mengembalikan kekuasaan Islam di padang pasir Sahara dengan bantuan suku Berber yang disebut Lamtuna. Ibnu Yasim adalah kaum terpelajar dari Universitas Kairo dan Fez di Maroko. Prinsip gerakannya adalah untuk mendirikan Islam sejati dan menghilangkan penyimpangan Islam karena memfilosofikan dan menginterpretasikan Islam. Ibnu Yasim membuat kelompok militer di Ribat. Orang-orang ini disebut Murabit. Juga disebut Al-Murafid dalam sejarah Kristen Spanyol. Dengan segera, gerakan Al-Murabit menyebar di seluruh Maroko, dan saudara Ibnu Yasim, Yusuf Ibnu Tasim mendirikan kota Marrakas tahun 1062. Yusuf kemudian menuju ke utara menaklukkan Fez dan Tangier. Yusuf menjadi salah satu jenderal hebat yang bertempur untuk Islam dan berhasil. Orang Berber menyebut kesuksesan Al-Murabit adalah berkah dari Allah. Situasi Taifa di Spanyol sangat mengharapkan Yusuf. Namun jatuhnya Toledo kepada orang Kristen yang memicu Yusuf datang ke Spanyol. Kejatuhan Toledo menyebabkan guncangan di seluruh Andalusia dan menyebabkan rakyatnya hidup dalam ketakutan. Pemimpin agama Muslim Spanyol mengirimkan utusan kepada Yusuf untuk mengeluhkan masalah pajak yang dibebankan kepada masyarakat Muslim oleh pemimpin Taifa untuk membayar raja Kristen, di mana hal itu tidak Islami. Pasukan tentara Islam Yusuf datang ke Spanyol dan menuju ke utara dengan maksud untuk menguasai Toledo. Bulan Oktober 1086, pertempuran terjadi antara tentara Alfonso VI dengan tentara Yusuf. Pasukan Alfonso dikalahkan dan dihancurkan. Toledo kembali jatuh ke tangan Muslim. Tapi dalam proses mengalahkan pasukan Kristen, Yusuf mengetahui adanya konflik antara raja penguasa Taifa. Hal ini tidak disetujui Yusuf. Ia berkonsultasi dengan seorang berkepribadian hebat, Al-Ghazali, mengenai raja Taifa yang tidak hidup Islami. Ghazali mengizinkannya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Yusuf menguasai Taifa satu persatu. Dan sekali lagi persatuan kekuasaan Islam terwujud lagi, dan hukum Islam diperbaiki. Kekuasaan Al-Murabit atas Andalusia menjadi pemerintahan Islam yang besar sampai tahun 1145. Mereka menguasai kembali daerah yang jatuh ke tangan orang Kristen. Sayangnya, setelah kekuasaan Yusuf, pemimpin selanjutnya hidup dalam kemegahan dan terbutakan oleh dunia. Sekali lagi, korupsi terjadi. Materi menjadi standar hidup. Para wanita keluar rumah dengan dandanannya. Jalanan menjadi tidak aman. Kesejahteraan menurun. Raja Katolik sekali lagi melihat kesempatan dan menguasai Cordoba, Sofia, dan kota lainnya. Sekali lagi persaudaraan Islam tumbuh di Maroko. Kali ini mereka adalah muwahhid. Tahun 1121, seorang di Maroko bernama Abdullah bin Umar menyatakan dirinya sebagai Mahdi yang dijanjikan dalam keyakinan Syiah dan berhasil mengumpulkan sejumlah pengikut. Ia mengajarkan kesederhanaan dalam hidup dan keyakinan. Pengikutnya disebut Al-Mohad, yang prinsip ajarannya adalah tauhid yang berarti keesaan Allah. Kekuasaan Islam Al-Mohad meluas dari Maroko sampai Spanyol dan sekali lagi kemakmuran, disiplin, budaya, seni, dan perdamaian kembali ke Andalusia. Abu Yusuf Yakub pada tahun 1190 membakar semua buku filsafat. Di masa pemerintahannya lah Masjid Agung di Sofia dibangun. Indah sekali bangunan itu. Saat ini hanya satu gerbang dari masjid ini yang masih ada. Anda bisa melihat ukiran di pintunya dan juga seni yang indah. Menyedihkan melihat seni yang indah ini dihancurkan. Tahun 1196, seorang arsitek besar, Jabir,
membangun menara dari Masjid Agung Sofia yang saat ini disebut Menara Giralda. Tidak ada Sofia tanpa menara ini. Tentu saja Masjid Agung ini dihancurkan oleh orang Kristen dan digantikan oleh katedral, tapi menara itu disisakan karena keindahan seninya. Orang Kristen menyebutnya Menara Giralda. Konsep bangunan di Sofia berasal dari Menara Giralda. Selama periode Muslim, panggilan sholat dikumandangkan 5 kali sehari. Ketika saya melihat menara yang indah ini, terdengar azan di telingaku. Itu adalah panggilan sholat bagi orang-orang untuk memuja Allah dan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah.